Perkenalkan, nama saya Kofifa Indar Parawansa, NIM 212112441, kelas S3G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemikiran politik Sunni. Untuk materi yang pertama itu sejarah kemunculan Sunni. Menurut Bisri Mustafa, seperti dikutip Zamakhshari Doiver, paham Sunni atau Ahlul As-Sunnah wal Jamaah adalah paham yang berpegang teguh kepada yang pertama, yaitu tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang empat dalam bidang fikih, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Nah, untuk yang kedua yaitu ajaran Abu Al-Hasan dan Asy-Sy'ari dan Abu Al-Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Dan yang ketiga yaitu ajaran Al-Junaid serta Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Selain itu, dapat ditambahkan bahwa dalam lapangan politik, pada paham Sunni berpegang pada doktrin pemikiran kelompok mayoritas yang antara lain diwakili oleh Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Setelah Nabi wafat, timbul masalah siapa yang hendak atau berhak menggantikan beliau sebagai kepala negara. 2 hari setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dikebumikan, sebagian besar sahabat mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan suksesi. Dalam perdebatan alot argumentatif antara Muhajirin dan Ansor, akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Namun demikian, pengangkatan Abu Bakar ini bukannya tanpa penentangan. Keluarga Nabi, terutama putrinya yaitu Fatimah, menyesalkan pengambilan putusan yang terburu-buru tersebut sebelum pemakaman Nabi dan tidak mengikutsertakan Ahlul Al-Bait seperti Ali bin Abi Thalib. Untuk materi yang kedua yaitu pandangan Sunni tentang penataan negara. Nah, sumber kekuasaan adalah dari Tuhan dan kekuasaan tersebut diberikan sebagian kecil kepada hamba-hambanya. Karena itu, khalifah merupakan hasil pancaran dari kekuasaan Tuhan, sehingga ia memiliki kewajiban yang harus menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya, sedangkan rakyat wajib menaati seluruh kebijakannya. Nah, imamah merupakan hasil konsensus komunitas muslim, sehingga bila sistem penetapan tidak sah, maka sistem pemilihan menjadi sah. Karena itu, ia menolak tentang legitimasi dengan adanya 2 imam atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, dalam teori politiknya, Al-Baqillani menekankan hanya ada satu khalifah dan satu penguasa pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, Al-Mawardi juga membicarakan tentang bagaimana prosedur penggantian imam. Menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Nur Mufid dan Nur Fuad, bila imam tidak lagi memenuhi persyaratannya sebagai imam, maka gugurlah hak keimamannya sehingga ia dapat dilengserkan oleh rakyatnya. Untuk materi yang ketiga yaitu dasar pemikiran politik Sunni. Problematika politik yang berkembang pada masa akhir kekuasaan Ali dan awal kekuasaan Muawiyah dalam perkembangannya merembet kepada persoalan teologi. Pihak yang kalah berusaha mengembangkan berbagai ide tentang hak suci dan absolut kepemimpinan Islam, sedang yang lain berusaha menangkis argumen-argumen yang dibangun. Sejak itu, sinkretisme pemikiran berkembang pesat dalam dunia Islam. Bersamaan dengan hal tersebut, berkembang secara pesat sebuah sistem pendidikan Helenisme di Abbasiyah. Pengaruh ini secara sosiologis dapat diterima secara logis. Kedekatan geografis dan keterkaitan dengan Persia menyebabkan mudahnya pengaruh Helenistik masuk dan berkembang pada masa ini. Di sisi lain, sekte Mu'tazilah mulai menancapkan kuku kekuasaannya dalam istana, sehingga obor rasionalisme semakin berkembang pesat dan puncaknya pada kekuasaan Al-Ma'mun. Mu'tazilah menjadi aliran resmi kerajaan. Untuk materi yang terakhir yaitu doktrin politik Sunni. Untuk yang pertama yaitu hubungan integral antara agama dan negara. Nah, di kalangan pemikir Sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Menurut Al-Mawardi, imamah atau negara dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Nah, pendapat Al-Mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali.
Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhir kelak. Berdasarkan pandangan di atas, Al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara adalah berdasarkan kewajiban agama atau syar'i, bukan rasio. Nah, kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat tidak tercapai tanpa pengamalan dan penghayatan agama secara benar. Agama dan negara atau pemimpin negara bagikan dua saudara kembar yang lahir dan dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi. Untuk yang kedua yaitu kepatuhan kepada penguasa. Al-Mardi melandaskan pandangannya pada surat An-Nisa ayat 59 yang mewajibkan umat Islam taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulul amri di antara mereka. Selain itu, Al-Mawardi juga mengutip hadis Nabi dari Abu Hurairah yang menyatakan, "Kalau akan ada pemimpin kamu sesudahku, baik yang adil maupun yang jahat, dengarkan dan taatilah mereka sesuai dengan kebenaran. Kalau mereka baik, maka kebaikan itu untuk kamu dan mereka. Jika mereka jahat, maka akibat baiknya untuk kalian dan kejahatannya akan kembali kepada mereka." Meskipun demikian, Al-Mawardi juga menegaskan kemungkinan tidak bolehnya umat taat kepada penguasa apabila pada dirinya terdapat salah satu dari tiga hal, yaitu menyimpang dari keadilan atau berbuat fasik, kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya, dan dikuasai oleh orang dekatnya atau ditawan oleh musuh. Nah, sikap tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperurutkan syahwat atau nafsu, seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mungkar serta hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga tidak pantas memangku jabatannya lagi. Al-Ghazali juga merumuskan syarat kepala negara secara rinci. Menurutnya, kepala negara harus memenuhi kualifikasi dewasa, otak yang sehat, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, memperoleh hidayah dan ilmu pengetahuan serta warok. Bagi Al-Ghazali, mereka karena kekuasaan kepala negara tidak datang dari rakyat seperti pendapat Al-Mawardi, tetapi dari Tuhan. Maka kekuasaan kepala negara adalah suci dan tidak boleh dibantah. Kepala negara menempati posisi sentral dalam negara.